bahwa beliau di luar Ramadan adalah ahli dermawan, seorang dermawan yang luar biasa. Siapapun yang membutuhkan beliau beri hartanya. Bahkan dalam sebuah sejarah kehidupan beliau kita baca Rasulullah adalah pribadi yang kaya, namun tidak tinggal hartanya diberikan ke jalan Allah secara menyeluruh. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad meningkatkan infaknya. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad meningkatkan sedekahnya. Selamat datang kembali di channel saya Hamzah Fitri. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat menonton, enjoy. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram, amma ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, tepatnya malam ke-14 Ramadan, kita memuja dan memuji Allah tiada henti-hentinya. Setiap waktu, setiap masa kita berta'abbud dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang patut ditiru dan digugu, baik dalam segala aspek kehidupannya, tidak hanya dalam segi ibadah, dalam segi kehidupannya pun harus kita aplikasikan semua yang telah dipraktekkan oleh beliau tempo dulu. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan sumbangsih terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, Islam yang berkalimatkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Al-Bayan yang kita cintai, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah sidang solat Isya dan tarawih sekeyakinan yang kami muliakan. Ya Allah, seperti malam ini kami berkumpul di bawah atap Masjid Al-Bayan-Mu. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurga-Mu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Rasul adalah merupakan pribadi yang sangat dermawan. Rasul merupakan pribadi yang sangat sosial. Rasul merupakan pribadi yang sangat pemurah. Rasul adalah orang yang sangat gemar berderma, bersedekah, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Hamba Allah yang kami hormati, ibadah puasa Ramadan ini tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk meraih titel muttaqin dalam kehidupan kita,
Namun di sisi lain, ibadah puasa ini dianjurkan oleh Allah dalam kitab yang pernah kami baca sebagai sebuah wacana untuk hubungan sosial ataupun sosial terhadap manusia, supaya bisa merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana pekiknya, bagaimana retirnya seorang orang miskin itu yang hidup di bawah standar kecukupan. Artinya apa ya Ustaz? Tanya yang nak harta, kita yang punya kecukupan, kita yang punya tahta, kita yang punya gaji bulanan akan mudah mencari makan dalam kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi, mereka sebelum datang bulan suci Ramadan kewalahan dengan rezeki yang dihadirkan oleh Allah terhadap kehidupan mereka. Ada orang-orang fakir miskin, ada anak-anak yatim yang hidup di pojok-pojok kehidupan, yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi kala Ramadan itu belum hadir dan tiba dalam kehidupan mereka. Maka diberikan sebuah bulan, yaitu bulan Ramadan, dengan tujuan untuk melatih kita merasakan bagaimana pahitnya mereka menahan lapar setiap harinya. Orang kasihan getundu, orang fakir miskin kelaparan, anak yatim kadangkala makannya tidak rutin dalam sehari. Kita orang yang kecukupan diberikan bulan suci Ramadan untuk merasakan bagaimana laparnya mereka, bagaimana dahaganya mereka sebelum bulan Ramadan itu datang. Maka kegijuk bulan Ramadan, kita hari ini sadar hamba Allah, dari pagi kita tidak pernah makan, dari semenjak imsak kita tahan diri, tidak melihat air, tidak menelan air, tidak memakan makanan. Artinya tahan lapar sampai iftar itu tiba dalam kehidupan kita. Maka ibadah puasa ini tidak hanya sebagai ibadah untuk mendidik orang menjadi pribadi yang muttaqin. Di sisi lain hamba Allah sangat kental dengan nilai-nilai sosialnya. Karena kita sudah menahan lapar. Banyak di antara kita yang sadar dalam bulan suci Ramadan, saya punya harta, saya punya rezeki yang dihadirkan oleh Allah. Saya tahan lapar, tidak mudah untuk menahan lapar, tidak mudah untuk menahan dahaga. Bagaimana orang-orang yang sebelum Ramadan tidak tahu kemana mencari rezekinya, sekarang saya punya kecukupan, saya sisihkan untuk berderma di jalan Allah. Maka bulan suci Ramadan ini, karena adalah sebagai konsep untuk melatih diri, merasakan bagaimana pahitnya orang-orang yang tidak tahu mencari sesuap nasi sebelum Ramadan itu datang. Maka sekarang karena kita sudah sadar hamba Allah, kaleblah Ramadan bunau sehingga kita berpuasa 14 Ramadan, maka berilah kontribusi terbaikmu untuk berbagi antar sesama, bersedekah dan berderma. Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa beliau di luar Ramadan adalah ahli dermawan, seorang dermawan yang luar biasa. Siapapun yang membutuhkan beliau beri hartanya. Bahkan dalam sebuah sejarah kehidupan beliau kita baca Rasulullah adalah pribadi yang kaya, namun tidak tinggal hartanya diberikan ke jalan Allah secara menyeluruh. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad meningkatkan infaknya. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad meningkatkan sedekahnya. Dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad berderma luar biasa, menampilkan ibadah yang luar biasa. Kalau kita kaji hamba Allah kepualam Nabi ke ibadah pada agam yang kejaminan surga, beliau melakukan hal tersebut. Yang pertama ingin memunculkan, menampilkan, menampakkan kepada umatnya. Yang kedua adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Bersedekahlah, berinfaklah mimma razaqnakum, dari segala sesuatu yang telah diberikan rezeki oleh Allah, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum mati itu datang dalam kehidupan kita hamba Allah. Uronyo manteng udip,
Mentang gebi nyawang li Allah Ta'ala, long mentang udip, drone mentang udip, kita semua masih hidup. Maka manfaatkan rezeki yang pernah dihadirkan oleh Allah. Dalam rezeki kita itu ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Maka dalam bulan suci Ramadan, gencarkan ibadahmu, terutama untuk bersedekah. Sangat disayangkan hamba Allah kalau pengumuman demi pengumuman dibuat oleh pengurus masjid, kasnya kosong, tidak ada anggaran, padahal kita punya kecukupan. Harta yang kita miliki hamba Allah, investasilah di tempat di jalan Allah, karena itu akan sangat mulia kelak kita saat kita menuju kehadiratnya Allah. Dilanjut oleh Allah dalam firman-Nya, fayaqula rabbi, kita akan berkata, orang-orang yang tidak bersedekah kala hidupnya, ada rezeki, ada harta, ada kecukupan, tidak mau bersedekah, kala kita dicabut nyawa oleh Allah, kita akan berkata kepada Allah, fayaqula rabbi, dia akan berkata, kita akan berkata, orang tersebut akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau ya Allah tidak mendekatkan diriku, tidak mengakhirkan hidupku, tidak mentakhirkan ajalku kepada ajalum musamma, kepada waktu yang sangat dekat, fa asaddaqa, maka akan bersedekah di jalan Allah. Artinya apa? Perkataan tersebut hanya sia-sia hamba Allah. Kenapa? Karena kalimat tersebut terucapkan setelah kita berada di bawah batu nisan. Ini sebuah ayat yang luar biasa, yang menjadi nasihat kepada kita hamba Allah. Saat Allah memberikan kecukupan masa kita di dunia, tidak pernah kita infak di jalan Allah, dicabut nyawa, kala itu kita akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau tidak mematikan saya, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah, berinfak ke Masjid Al-Bayan, kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, wa akum minas salihin, dan aku termasuk dalam kategori orang yang saleh. Siapa yang berkata demikian? Orang-orang yang sudah terpisah nyawanya dari tubuhnya. Baik tampil katanya orang syi'lun, hamba Allah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti diceritakan dalam ayat tersebut. Masih ada waktu. Hari ini sudah 14 Ramadan, 16 hari lagi kita berpuasa, kita bersedekah, kita berinfak. Carilah orang-orang yang membutuhkan. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang sangat membutuhkan makanan, yang sangat membutuhkan dermaan dari dirimu. Maka kita akan termasuk dalam kategori orang yang tidak menyesal kala kembali ke hadirat Allah. Ingat lentuan, saya pernah baca dalam sebuah riwayat hadis, dalam sebuah kitab, Sayyidina Umar adalah orang Amirul Mukminin yang kita ketahui, yang viral, yang marah bahwa beliau adalah orang yang sangat dermawan. Saat itu ada sebuah perang yang dilakukan oleh Nabi. Sebelum perang dilaksanakan, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatku, kepada para kaum muslimin yang ingin berderma, yang ingin berinfak di jalan Allah untuk kita adakan perang, disilahkan menjumpai diriku, kata Rasul. Wadenya nejak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hadir yang paling utama, yang paling pertama beliau menjumpai Rasulullah. Beliau bawa hartanya setengah dari hartanya, setengah dari kekayaannya. Beliau antarkan, beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menya bahasa katanya wana harta 30 juta, 50 juta gejuk ke Nabi untuk melakukan perang bersama kafir Quraisy. Saat itu setelah Sayyidina Umar memberikan dermaannya, memberikan infaknya, memberikan sedekahnya, memberikan sumbangannya, beliau berdiri di pojok-pojok sudut tempat tersebut. Watenyan kekalon lam ati Sayyidina Umar berkata, sang hanali orang yang paling dermawan dibandingkan diri lun. Kenapa tidak setengah dari hartanya beliau sumbangkan untuk fi sabilillah. Wate tengah Sayyidina Umar merasa bangga. Hadirlah seseorang sahabat yang sangat bijak, yaitu Abu Bakar
dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala keimanannya, dengan segala tawakalnya kepada Allah, beliau membawa secara menyeluruh hartanya, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Seketika Sayyidina Umar kaget dan bertanya, "Ya Abu Bakarin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau bisa melakukan hal tersebut? Kenapa tidak ya Umar? Kalau Rasul dan Allah bersama kita, kita derma untuk jalan Allah, pastilah Allah akan memikirkan nasib kita." Wadenya temu Sayyidina Umar mengalir air mata. Beliau merasa dirinya adalah paling dermawan. Rupanya ada Sayyidina Abu Bakar yang dermawannya luar biasa. Jangankan untuk siapapun, untuk dirinya tidak beliau fikirkan. Insya Allah besok akan diberikan rezeki yang lain oleh Allah. Hari ini kudermakan semua hartaku untuk jalan Allah. Karena itulah yang akan membangun, yang akan mampu tercipta istana kelak di yaumil qiyamah. Saat kita kembali ke hadirat Allah, dibangkitkan kita dari alam kubur, kita berdiri tegak, kita lihat ada sebuah singgasana. Kita bertanya kepada Allah, punya siapa itu ya Rabb? Punya dirimu. Kenapa? Karena semasa hidup dirimu pernah bersedekah di Masjid Al-Bayan, pernah memberikan makanan, pernah memberikan infak terbaikmu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka mari hamba Allah, dalam durasi yang sangat singkat ini kita tingkatkan ibadah kita dan kita tingkatkan sedekah kita lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Satu, engkau berinfak, Allah akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan 100 hamba Allah. Maka uronyo baik pernah na alpakan belah uro puasa 14 hari puasa sudah lewat, berapa banyak harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Kalau belum ada, masih ada 16 hari ke depan untuk kita berikan kontribusi terbaik. Banyak kita lihat pemandangan-pemandangan hamba Allah, orang-orang yang berbagi takjil di persimpangan Kota Luksmawi. Ada yang dari Kaula Muda, ada yang di persimpangan Taman Riyada. Sangat banyak memberikan takjil-takjil kepada orang-orang yang lewat. Kalau kita termasuk salah satu di antaranya, takjil orang yang menerima takjil tersebut adalah orang yang kekurangan harta, tidak tahu mencari makan kemana, maka dia akan bertahmid, bertahlil, mengucapkan syukur kepada Allah. Senantiasa Allah akan meluaskan rezeki kita hamba Allah. Semoga akan mampu kita adopsikan dalam kehidupan kita 16 hari ke depan. Terakhir di Ramadan nantinya kita akan menjadi pribadi yang muttaqin. Kenapa? Karena sedekah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.